Bagaimana dia bisa mati? Pada saat ini, kemarahan di hati Kaisar Yama belum pernah terjadi sebelumnya. Di zaman kuno, dia, Kaisar Yanmo dan Mengpo bekerja sama untuk menjelajahi dunia bawah. Hubungan keduanya sedekat saudara. Tapi sekarang, Yanmo sudah mati. Dia meninggal di tangan bawahan Kaisar Wu Yueming. Kaisar Yama tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang Kaisar Wu Yueming. Pupil matanya menunjukkan kemarahan dan mata dingin. Jika Yanmo benar-benar mati di tangan orang-orang di bawah komando Kaisar Wu Yueming, maka kemungkinan besar kepergianku dari wilayah Senluo Yama diatur oleh Kaisar Wu Yueming. Dengan cara ini, berita tentang Yongjin Nihai dan Gunung Huangquan, Kaisar Wu Yueming telah merencanakannya. Pada saat ini, seluruh tubuh Kaisar Yama menggigil kedinginan, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Apa artinya ini? Artinya semua yang dia lakukan dipimpin oleh Wu Yueming dan sepenuhnya dikendalikan olehnya. Tanpa serangan dari Kaisar Yama, serangan di Gunung Huangquan segera melemah, dan formasi yang awalnya runtuh dengan cepat menjadi stabil. Wajah Kaisar Wu Yueming menjadi gelap, dan dia segera berbalik menghadap Kaisar Yama dan memarahinya dengan cemberut, "Sidian, Gunung Huangquan ini akan segera ditembus, mengapa kamu tiba-tiba berhenti?" Tapi begitu dia menoleh, dia melihat mata Kaisar Yama yang marah dan dingin, dan dia tiba-tiba terkejut. "Apa yang terjadi? Kamu pria yang baik, kenapa kamu ingin bertanya padaku kenapa aku berhenti?" Ucap Kaisar Yama berteriak dengan marah, dan saat melihat ketidakpercayaan Kaisar Wu Yueming, dia tiba-tiba mengaktifkan Istana 10 Hades dan menghancurkannya ke arahnya. Energi dunia bawah yang menakutkan itu seperti lautan luas, menutupi Kaisar Wu Yueming dalam sekejap. "Sidian, apa yang kamu lakukan?" Ucap Kaisar Wu Yueming meraung. Ekspresinya ketakutan dan marah, dan dia tidak berani gegabah. Dia buru-buru mengatupkan kedua tangannya. Saat berikutnya, aura gunung yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Pegunungan yang megah itu seperti binatang buas purba yang muncul dari dunia bawah kuno. Itu meledak dari kehampaan dan menabrak Istana 10 Hades di atas. Raungan yang mengejutkan bergema, dan Istana 10 Hades bergetar hebat. Energi hantu yang tak terhitung jumlahnya hancur. Istana 10 Hades yang gelap langsung terguncang dan terbang mundur oleh gemuruh. Kaisar Wu Yueming juga mundur dengan keras di bawah pukulan ini. Dia hanya merasakan tangannya mati rasa, dan energi serta darah di tubuhnya melonjak. Dia memandang Kaisar Yama dengan kaget dan marah. "Kamu gila," ucap Kaisar Wu Yueming mengutuk dengan marah. "Apa yang salah dengan Kaisar Dunia Yama ini?" Dan pemandangan di sini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Ini, bagaimana situasinya? Mengapa Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama mulai bertarung sendirian? Kaisar Wu Yueming, apakah kamu orang gila? Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu berani bekerja sama dengan klan Abyss dan diam-diam menjebakku. Kamu sangat berani, ucap Kaisar Yama dipenuhi dengan aura pembunuh, dan aura dunia bawah yang menakutkan tetap ada di sekelilingnya, seolah-olah telah berubah menjadi lautan luas. "Apa? Kaisar Wu Yueming bekerja sama dengan Abyss?" Kata-kata Kaisar Yama mengejutkan Kaisar besar dan orang kuat lainnya yang hadir, menyebabkan gelombang keributan. Di seberangnya, pupil Kaisar Wu Yueming tiba-tiba menyusut, dan kemudian dia berteriak dengan marah, "Sidian, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang bekerja sama dengan klan Abyss?" Saat Kaisar Yama membuka mulutnya, dia sudah menatap Kaisar Wu Yueming. Pada saat ini, dia melihat kilatan kepanikan dan kemarahan pada pupil Kaisar Wu Yueming. Ekspresi tidak normal membuat hati Kaisar Yama terbakar amarah. Padahal, saat mendapat kabar tersebut dari Mengpo, ia masih memiliki secercah harapan di hatinya, berharap pesan Mengpo hanya sekedar kesalahpahaman. Namun kini setelah melihat kepanikan di mata Kaisar Wu Yueming, ia langsung terbangun. Kabar yang disampaikan Mengpo, saya khawatir itu benar. Jika tidak, Kaisar Wu Yueming tidak akan pernah menunjukkan ekspresi seperti itu. "Wu Yueming, aku tidak menyangka kamu akan menjadi hantu seperti itu." Ucap Kaisar Yama tampak terkejut dan marah, dan hatinya bergetar. "Jika kamu benar-benar bekerja sama dengan jurang maut, maka laut bencana abadi. Tidak, kamu sengaja memancingku keluar dari Senluo Yama. Apa yang terjadi di lautan bencana abadi? Anda sengaja membiarkan saya melihatnya." Ucap Kaisar Yama terus berkata dengan ngeri, "Jadi, cerita tentang Kaisar Yuming juga salah." "Tidak,
Saya pribadi merasakan aura Kaisar Yuming. Itu tidak mungkin palsu. Jadi, Kaisar Yuming juga bekerja sama dengan Anda. Lalu Gunung Huangquan ini. Memikirkan hal ini, Kaisar Yama tidak dapat lagi menahan kepanikan di hatinya, dan tiba-tiba memandang Kaisar Yanpo, apakah Yanpo ini juga milikmu? Begitu dia mengatakan ini, tidak ada reaksi dari yang lain. Kaisar Yanpo, yang telah ditangguhkan dalam formasi dan menahan serangan, tiba-tiba mengubah wajahnya, sedikit kepanikan muncul di pupil matanya, dan dia buru-buru menatap Kaisar Wu Yueming. Namun, setelah melakukan gerakan ini, Yanpo sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan buru-buru membuang muka, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba memadat. Namun, ekspresi ini sepenuhnya menarik perhatian Kaisar Yama. Kaisar Yama tampak kaget dan marah. Tanpa diduga, Yanpo ini juga merupakan anggota Kaisar Wu Yueming. Memikirkan kembali tindakannya sebelumnya, hati Kaisar Yama dipenuhi dengan kedinginan. Dia selalu dituntun oleh hidungnya. Saya bangga telah meninggalkan pengawasan rahasia di dojo Wu Yuemingdi, bahkan mungkin tindakan orang yang ditundukkannya semuanya berada di bawah kendali Wu Yuemingdi. Memikirkan hal ini, Kaisar Yama tidak lagi ragu-ragu. Dengan keras, energi dunia bawah yang menakutkan tiba-tiba membakar tubuhnya. Dia dengan cepat mengaktifkan Istana Hades ke-10 dan mundur jutaan mil dalam sekejap. Jika Kaisar Yanpo dan Kaisar Wu Yueming benar-benar berkolusi, maka Gunung Huangquan ini kemungkinan besar adalah sebuah konspirasi melawan dirinya sendiri. Pergi. Dengan pikiran yang melonjak di benaknya, seluruh tubuh Kaisar Yama langsung berubah menjadi aliran cahaya, menoleh dan terbang menuju langit yang jauh, tidak lagi peduli dengan Gunung Huangquan. Melihat Kaisar Yama pergi seperti ini, ekspresi Kaisar Wu Yueming berubah. Dia terkejut dan buru-buru berkata, "Sidian, apa yang kamu bicarakan? Hentikan dengan cepat. Jika ada yang ingin kamu katakan, bicaralah. Mungkin ada kesalahpahaman antara kamu dan aku." Berdasarkan pemahamannya tentang Kaisar Yama, jika tidak terjadi sesuatu yang istimewa, Kaisar Yama tidak akan pernah bereaksi seperti sebelumnya. Memikirkan hal ini, Kaisar Wu Yueming tidak bisa lagi menahan diri, dia diam-diam melirik Kaisar Yama di belakangnya, dan tanpa mempedulikan hal lain, dia buru-buru mengejar tempat di mana Kaisar Yama telah pergi. Tidak, aku harus mencari tahu apa alasannya. Kedua aliran cahaya itu dengan cepat meninggalkan Gunung Huangquan dan menghilang ke langit. Semua pembudidaya hantu di Gunung Huangquan hampir putus asa sebelumnya, tetapi sekarang mereka semua linglung. Kaisar besar di kejauhan juga tercengang. Dia datang dengan galak dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka semua bingung, apa yang terjadi tadi? Pergi dan lihatlah. Segera, aura para Kaisar Agung itu pergi satu demi satu, mengejar Kaisar Yama dan Kaisar Wu Yueming, dan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Di Gunung Huangquan, banyak pembudidaya hantu yang melihat ini, menghela nafas lega. Pada saat ini, di antara pembudidaya hantu Gunung Huangquan, seorang pria kuat yang memancarkan aura Kaisar Semu Puncak tiba-tiba naik ke langit, mendatangi Yanpo, dan berkata dengan ragu, "Tuan Yanpo, mengapa Kaisar Yama berkata bahwa kamu berada di bawah komando Kaisar Wu Yueming sebelumnya?" Mata Yanpo muram dan dia berkata, "Bagaimana saya mengetahui hal ini? Mungkin, Kaisar Yama ingin dengan sengaja mengasingkan kita sehingga dia dapat menemukan kesempatan untuk menyerang Gunung Huangquan saya." Setiap orang memiliki keraguan di wajah mereka. "Apakah kamu tidak percaya padaku?" Ucap Yanpo tampak jelek dan berkata dengan marah, "Jika kamu memikirkannya dengan kakimu, kamu semua tahu bahwa Kaisar ini tidak mungkin orang dari Kaisar Wu Yueming. Dikabarkan ayah angkatku tidak sengaja jatuh ke laut kosmik, mungkin di belakangnya ada Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama yang menyebabkan masalah, bagaimana saya bisa disuap oleh mereka? Akankah saya, Yanpo, menjadi orang yang tidak berperasaan dan tidak adil?" Para pembudidaya hantu buru-buru berkata, "Tentu saja tidak." Pada saat ini, pembudidaya hantu lainnya berkata, "Kaisar Yama, Kaisar Wu Yueming, mereka mengatakan sebelumnya bahwa Kaisar Yuming masih hidup. Apakah menurut Anda dia benar-benar masih hidup?" Begitu kata-kata ini keluar, para pembudidaya hantu lainnya tampak bersemangat. Yanpo mendengus dingin dan berkata, "Hah, apa yang kamu pikirkan? Hampir pasti ayah angkatku meninggal saat itu. Jika dia masih hidup, mengapa dia tidak kembali ke Gunung Huangquan setelah bertahun-tahun?
Namun, itu tidak bisa sepenuhnya seperti ini. Lagi pula, selama masih ada kemungkinan ayah angkatku masih hidup, kita akan menyambutnya kembali. Berbicara tentang ini, bayangan buram langsung terpisah dari tubuh Yan Po, dan dia meninggalkan formasi Gunung Huangquan dalam sekejap. Wajah banyak pembudidaya hantu sedikit berubah. Kaisar Yan Po, apa yang kamu? Hantu ini jelas merupakan tiruan dari Yan Po. Yan Po menjelaskan, ini ada hubungannya dengan ayah angkat saya. Sekalipun peluangnya kecil, saya tidak bisa melepaskannya. Saya akan memisahkan proyeksi terlebih dahulu untuk mencari tahu kebenarannya. Sebaiknya Anda menyembuhkan luka Anda dengan cepat. Ya Tuan, ucap sekelompok pembudidaya hantu segera kembali untuk menyembuhkan luka mereka. Kaisar Yan Po melihat kehampaan di kejauhan, wajahnya muram, tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba menghilang, kembali ke bagian dalam Gunung Huangquan. Saat ini, ada kekosongan tersembunyi 1 juta mil jauhnya dari sini. Sosok gelap tiba-tiba muncul di sini, itu adalah tiruan proyeksi yang sebelumnya dirilis oleh Kaisar Yan Po. Di ujung kehampaan yang tersembunyi, sesosok tubuh agung berdiri di sini, menunggu di sini entah untuk berapa lama. Melihat sosok ini, Kaisar Yan Po buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Kamu tidak diperhatikan saat kamu datangkan. Ucap sosok itu berbalik dan memperlihatkan wajah yang sangat dingin, itu tidak lain adalah Kaisar Wu Yueming. Tidak, ucap Kaisar Yan Po buru-buru. Jika pembudidaya hantu lain di Gunung Huangquan melihat pemandangan ini, mereka semua akan sangat terkejut. Sekarang pemimpin Gunung Huangquan, anak angkat Kaisar Yuming, Kaisar Yan Po, memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Kaisar Wu Yueming. Jika tersiar kabar, seluruh Gunung Huangquan akan terguncang. Spekulasi Kaisar Yama ternyata benar adanya. Kaisar Wu Yueming memandang Kaisar Yan Po dan berkata dengan muram, untung saya tidak diikuti. Ini adalah masa-masa sulit. Saya tidak menyangka pria dari aula ke-10 itu, dia bisa menebak hubungan antara kamu dan aku tidak tahu, apakah matanya ditutup atau berbulu. Mata Kaisar Wu Yueming muram. Kaisar Yan Po mengerutkan kening dan berkata, Tuan, apa yang terjadi? Mengapa Anda dan Kaisar Yama berkumpul untuk menyerang Gunung Huangquan kita hari ini? Bukankah Anda setuju saat itu bahwa segera setelah saya mengorbankan Gunung Huangquan ini sepenuhnya, Anda tidak akan menyerang Gunung Huangquan? Mengapa? Kaisar Wu Yueming berkata dengan dingin, Yuming telah kembali. Kaisar Yan Po gemetar dan kehilangan suaranya, apa? Ayah angkat, tidak. Lelaki tua itu sudah kembali. Orang tua itu, dia, bukankah dia sudah mati? Ada sedikit kepanikan di mata Kaisar Yan Po, ini adalah berita yang paling tidak ingin dia dengar. Itu benar, ucap Kaisar Wu Yueming memandang Kaisar Yan Po dan mencibir, kalau tidak, menurutmu apakah aku bercanda denganmu sebelumnya? Tuan, apa yang terjadi? Suara Kaisar Yan Po bergetar, dan ada sedikit keringat dingin di dahinya. Yang lain tidak tahu, tapi dialah satu-satunya yang tahu betul bahwa alasan mengapa keberadaan Kaisar Yuming terungkap saat itu, sebenarnya memiliki andil dalam kontribusinya. Kaisar Wu Yueming menyipitkan matanya, menatap Kaisar Yan Po dan mencibir, saya tidak tahu detailnya, tetapi Yuming muncul di Laut Bencana Abadi belum lama ini, dia membunuh salah satu bawahan saya dan menghancurkan rencana saya. Saya datang ke sini kali ini hanya untuk melihat apakah orang ini telah kembali ke Gunung Huangquan. Tuan, jika orang tua itu kembali ke Gunung Huangquan, mengapa saya tidak memberitahu Anda, kata Kaisar Yan Po buru-buru. Kaisar Wu Yueming mencibir, belum tentu demikian. Kaisar Yan Po terkejut dan buru-buru menjelaskan, Tuanku, apa maksud Anda dengan ini? Saya juga terlibat dalam jatuhnya orang tua itu, jadi bagaimana saya bisa mengkhianati tuanku lagi? Kaisar Wu Yueming memandang Kaisar Yan Po dengan dingin, dan mencibir, jangan lupa, bagaimana Yuming mati saat itu, dan bagaimana kamu menjadi kaisar. Ucap Kaisar Wu Yueming mendengus dingin, dan terus mengejek, katakan kamu adalah anak angkatnya. Faktanya, kamu hanyalah salah satu pelayannya. Jika Yuming belum mati, kamu mungkin hanya pengikut kecil sekarang dan belum pernah menjadi kaisar agung bukan? Selain itu, jika dia benar-benar mempercayaimu, bagaimana mungkin dia tidak memberi Anda metode untuk mengendalikan Gunung Huangquan, menyebabkan Anda gagal menguasai Gunung Huangquan sepenuhnya selama bertahun-tahun. Mata Kaisar Yan Po menjadi semakin suram, dan ekspresinya menjadi lebih hormat saat dia berkata,
Apa yang telah Anda ajarkan kepada saya adalah bahwa kata-kata baik Anda pasti akan diingat. Kaisar Wu Yueming mengangguk, jika Yuming kembali ke Gunung Huangquan, ingatlah untuk memberitahu saya sesegera mungkin. Anda juga dapat menghubunginya secara diam-diam untuk melihat apakah Yuming akan mengambil inisiatif untuk menghubungi Anda. Apakah Anda ingat? Ya Tuan, ucap Kaisar Yan Po membungkuk dalam-dalam. Wu Yueming mengangguk, dan sosok itu tiba-tiba menghilang dan langsung pergi. Tindakannya sebelumnya telah memperjelas kepadanya bahwa Kaisar Yuming tidak berada di Gunung Huangquan. Prioritas utama adalah mencari tahu apa yang terjadi pada Kaisar Yama dan di mana Kaisar Yuming berada. Melihat sosok Kaisar Wu Yueming menghilang, pancaran cahaya dingin muncul di pupil Kaisar Yan Po. Dengan keras, klon proyeksinya menghilang dari tempatnya pada saat berikutnya. Di Gunung Huangquan, seluruh Gunung Huangquan menghubungkan langit dan bumi, dan ruang internalnya sangat megah dan besar, seperti dunia yang sangat besar. Dan di ruang terdalam Gunung Huangquan, sungai air yang dalam dan panjang sangat besar dan perkasa, seperti naga raksasa, terus mengalir dan berkelok-kelok di Gunung Huangquan. Itu adalah air Huangquan yang terkenal di dunia bawah. Konon air dari dunia bawah ini lahir ketika dunia bawah dibuka. Di dalamnya terdapat sumber kekuatan dunia bawah yang paling primitif. Setiap tetes dunia bawah seberat 1000 batu. Ini adalah benda paling yin di dunia. Pada saat ini, Kaisar Yan Po ditangguhkan di sini. Dia perlahan berjalan menuju mata air kuning besar di depannya dan mengangkat tangannya. Dengan keras, aliran air dunia bawah tertarik padanya, dan langsung mendatangi tubuhnya, mengelilinginya seperti ular, memancarkan aura dingin yang menyesakkan. Setelah melihat ini, Kaisar Yan Po menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dengan hati-hati menyentuh air dunia bawah di sebelahnya dengan telapak tangannya. Namun saat telapak tangannya menyentuh air dunia bawah, suara terbakar yang hebat tiba-tiba terdengar, seketika membuat telapak tangan Kaisar Yan Po menjadi hitam pekat. Ah! Jeritan terdengar. Kaisar Yan Po buru-buru mundur. Dengan keras, dia membubarkan air dunia bawah yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, dia melihat tangan kanannya yang hampir rusak dengan marah, dan menebas dengan tangan kirinya. Tangan kanannya terpotong sampai ke akarnya, dan kulitnya menjadi sangat jelek dan ganas. Kemudian dia melihat telapak tangan kanan yang terputus langsung berubah menjadi hitam, berubah menjadi abu dan menghilang. Adapun tangan kanan Kaisar Yan Po yang terputus, ledakan aturan asli melonjak, dan itu tumbuh lagi dalam sekejap, tetapi aura di tubuhnya agak lemah. Sialan! Kenapa Kaisar ini tidak bisa sepenuhnya mengendalikan air dunia bawah ini? Gumam Kaisar Yan Po memandangi air dunia bawah yang luas di depannya dengan kaget dan marah, matanya sangat suram dan dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Sejak jatuhnya Kaisar Yuming, ia akhirnya berhasil menerobos ke ranah Kaisar Agung dan menjadi pemimpin Gunung Huangquan dengan bantuan manfaat yang diberikan oleh Kaisar Wu Yueming dan harta karun Gunung Huangquan. Namun selama bertahun-tahun, meskipun dia mengandalkan formasi Gunung Huangquan untuk mengendalikan Gunung Huangquan, dia tidak berdaya dalam hal air Huangquan. Selain menggunakan metode rahasia yang diajarkan kepadanya oleh Kaisar Yuming dan formasi Gunung Huangquan untuk mengendalikannya sampai batas tertentu, tapi dia sendiri tidak bisa mengintegrasikan air dunia bawah sama sekali. Air dunia bawah adalah salah satu harta karun tertinggi di dunia bawah. Begitu aku mengendalikannya, aku pasti akan menjadi raksasa tertinggi di dunia bawah. Tapi sekarang, gumam Kaisar Yan Po matanya muram, orang tua itu pasti tidak akan kembali hidup-hidup. Jika dia mati, air dunia bawah ini suatu hari nanti akan dikuasai olehku. Masa depanku tidak terbatas, tetapi jika dia kembali, maka... Petik 2. Hati Kaisar Yan Po terasa dingin dan ganas, dan matanya langsung memancarkan niat membunuh yang dingin dan menakutkan. Di Gunung Hun Yue, tentu saja, Qin Chen dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di Gunung Huangquan. Qin Chen telah mengambil kesempatan ini untuk diam-diam memasuki kedalaman Gunung Hun Yue. Gunung Hun Yue adalah dojo tempat lahirnya Kaisar Wu Yueming. Meski terlihat terbengkalai di permukaan, sebenarnya di dalamnya penuh dengan bahaya, dengan jebakan dan niat membunuh di mana-mana. Yang paling penting adalah Qin Chen harus sangat berhati-hati agar tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tempat ini agar dia tidak diperhatikan oleh Kaisar Bayangan dan Kaisar Wu Yueming yang kembali. Untungnya, masalah terbesar di Gunung Hun Yue,
formasi blokade 10.000 Dao, telah sepenuhnya dikendalikan oleh Qin Chen dan tidak akan terpengaruh. Jika tidak, Kaisar Agung manapun pasti sudah ditemukan sejak lama. Nah Qin Chen, sekarang Mengpo dan Kaisar Bayangan telah dibujuk, mengapa kita masih membuang-buang waktu di sini? Mengapa tidak segera kembali ke Gunung Huangquan? Ketika Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama mengetahui berita itu di sini, mereka pasti akan menjadi orang pertama yang kembali. Gunung Huangquan benar-benar sangat aman saat ini. Di dunia kekacauan, Kaisar Yuming terus mengomel tanpa henti sedikitpun. Diam, bentak Qin Chen memarahinya. Kapan Kaisar Yuming ini menjadi begitu menggemparkan? Qin Chen, sepertinya ada aura jurang maut di kedalaman Gunung Hunyue. Pada saat ini, Molly tiba-tiba mengerutkan kening. Qin Chen tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening, apakah kamu yakin? Seharusnya tidak ada yang salah. Ucap Molly menyipitkan matanya untuk waktu yang lama, merasakannya dengan hati-hati dan mengangguk. Semua orang terkejut. Kaisar Bayangan telah pergi, dan utusan suci Uka jelas telah pergi bersamanya. Mengapa masih ada nafas jurang di sini? Apakah ada lebih dari sekedar Kaisar Bayangan di sini? Tolong beri saya petunjuk. Ucap Qin Chen lebih berhati-hati dan mengikuti petunjuk Molly dan terbang dengan tenang. Setelah beberapa saat, yang muncul di depan Qin Chen adalah tembok batu tanpa jalan di depannya. Kamu tidak salah kan? Ucap Kaisar Netherworld meliriknya, anak muda, semuanya tidak bisa diandalkan. Nah Qin Chen, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Ayo pergi secepat mungkin. Molly mengabaikannya dan hanya berkata kepada Qin Chen, Qin Chen, aura jurang maut ada di balik dinding batu di depan. Aku tahu, ucap Qin Chen dengan ringan. Tanpa Molly membuka mulutnya, Qin Chen sudah menemukan keanehan dinding batu ini. Sebuah formasi. Dia menyipitkan matanya dan membuka mata penciptaan di antara alisnya. Dinding batu di depannya dipenuhi dengan aura jalan besar. Aura jalan besar ini sangat aneh, dan itu jelas berbeda dari arai blokade 10.000 Dao di Gunung Domain Jiwa, ada beberapa kekuatan tolak khusus. Jika Qin Chen tidak memiliki mata penciptaan dan mengintegrasikan kekuatan 10.000 arai blokade, dia mungkin tidak akan dapat menemukan petunjuk di sini. Bahkan Kaisar pun bisa tertipu, lalu apa yang tersembunyi di balik tembok batu ini? Hati Qin Chen membeku dan matanya berkedip. Nak Qin Chen, jika kamu ingin aku melihatnya, ayo cepat pergi. Jika ada sesuatu yang menimbulkan sesuatu dan membuat Kaisar Bayangan merasakan ada sesuatu yang salah, bukankah semuanya akan sia-sia? Ucap Kaisar Yuming mau tidak mau berkata dengan cemas saat ini. Sial, ini kesempatan bagus untuk kembali ke Gunung Huangquan, tapi jika Anda tidak keluar, apa yang akan terjadi di sini? Apa yang harus saya lakukan jika semua usaha saya sebelumnya sia-sia? Diam, jika kamu tidak tutup mulut, aku akan menyegelmu. Ucap Qin Chen menatap Kaisar Yuming dengan dingin. Orang ini berisik sekali. Di dunia kekacauan, semua orang terdiam, dan kemudian memandang Kaisar Yuming dengan wajah jijik. Apakah orang ini benar-benar empat Kaisar Agung? Dia tidak hanya penakut seperti tikus, tapi dia juga selalu bertele-tele, membuat banyak pembudidaya hantu di dunia kekacauan tidak bisa berkata-kata. Molly, tatap saja. Ucap Qin Chen perlahan berjalan menuju dinding batu. Saya datang ke sini, tetapi jika saya tidak mengetahui kebenaran tentang Gunung Hunyue, bukankah sia-sia? Memikirkan hal ini, Qin Chen menutup matanya dan segera menyentuh dinding batu dengan tangan kanannya. Ada suara mendengung, dan dalam sekejap, riak tak terlihat diam-diam melonjak di seluruh dinding batu. Riak ini langsung memenuhi tubuh Qin Chen, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Energi samar tiba-tiba muncul. Apakah ini? Formasi batu diaktifkan. Gumam Qin Chen membuka matanya, tampak terkejut. Pada saat sebelumnya, dia merasakan serangkaian kata sandi di dinding batu. Kata sandi ini adalah kunci untuk membuka formasi dinding batu. Tanpa kumpulan kata sandi ini, formasi dinding batu tidak akan bisa dibuka. Selain itu, Qin Chen telah mengaktifkan program kode. Kode tersebut harus diberikan dalam waktu 10 napas, jika tidak, seluruh susunan dinding batu akan mengaktifkan mekanisme pertahanan, dan pada saat itu, penyelenggara susunan akan mendapatkan beritanya. Formasi ini terletak di Gunung Hunyue. Itu pasti dipasang oleh Kaisar Wu Yueming. Gumam Qin Chen tampak jelek.
Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Wu Yueming akan sangat berhati-hati dan memasang jebakan seperti itu dalam formasi 10.000 penyegelan. Secara umum, Qin Chen dapat pergi dengan selamat meskipun dia tidak dapat menembus formasi. Namun kini formasi dinding batu telah diaktifkan, jika ia tidak dapat memecahkannya, tidak hanya akan mengaktifkan mekanisme pertahanan seluruh Gunung Hun Yue, tetapi juga meninggalkan pesan yang akan diperhatikan oleh Kaisar Wu Yueming. Dalam 10 napas, bahkan jika Qin Chen terbang mati-matian menuju luar Gunung Hun Yue, dia mungkin tidak dapat tiba tepat waktu. Apa yang harus dilakukan? Pada saat ini, hati Qin Chen tiba-tiba berubah menjadi cemas. Qin Chen, apa yang kamu lakukan? Mengapa aku merasa dinding batunya diaktifkan? Saat ini, Kaisar Yuming sepertinya merasakan ada yang tidak beres dan buru-buru bertanya. Memang ada formasi besar di dinding batu ini, tapi jika ingin menerobos formasi ini, kita harus memasukkan aturan jalan yang berbeda sebagai kata sandi dalam 10 napas sebelum kita bisa membukanya. Sekali kita memasukkan kesalahan, seluruh formasi dinding batu akan diaktifkan. Ini akan menyebabkan fluktuasi yang sangat besar dan juga membuat penyelenggara formasi mengetahui tentang pergerakan yang tidak biasa di sini. Ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Apa yang bisa kita lakukan? Anda harus memasukkan aturan jalan yang berbeda untuk memecahkannya. Siapa yang tahu kata sandi untuk memecahkan formasi ini? Semua orang terkejut, dan saat ini, semua orang sedikit panik. Ini pertama kalinya mereka ke sini. Jadi bagaimana mereka tahu kata sandinya? Hei, Qin Chen, kalian, aku sudah menyuruhmu pergi secepat mungkin, tapi kamu tidak mendengarkan. Ucap Kaisar Yuming tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi begitu dia berbicara, semua orang memandangnya dengan marah. Jika pandangan bisa membunuh, Kaisar Yuming akan terbunuh 10 atau 8 kali. Merasakan tatapan semua orang, Kaisar Yuming buru-buru menutup mulutnya. Tuan, apakah ada yang bisa kami lakukan untuk membantu? Ucap Kaisar Simei buru-buru bertanya saat ini. Ya, adakah yang bisa kami bantu? Ucap semua orang juga menoleh dan berbicara dengan penuh semangat. Di antara kerumunan, mata Molly berbinar, dan dia tidak terlihat cemas. Dengan metode Qin Chen, bagaimana mungkin dia tidak bersiap sama sekali sebelum memecahkannya? Apakah Anda begitu terburu-buru untuk bertanya secara langsung? Tindakan ini di luar karakternya. Orang ini pasti punya trik lain. Benar saja, mata Qin Chen berkedip dan dia menatap langsung ke arah Xiao Xiao di kerumunan. Xiao Xiao, ucap Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Kakak, ucap Xiao Xiao mengambil satu langkah ke depan dan berkata sambil tersenyum penuh pengertian, apa yang perlu dilakukan Xiao Xiao? Qin Chen juga tertawa, dan ketika dia mengangkat tangannya, Xiao Xiao langsung muncul di depannya. Xiao Xiao, nanti saya akan memasukkan sumber jalan ke dalam tubuh Anda, dan kemudian Anda dapat mengubah sumber jalan yang saya masukkan ke dalam tubuh Anda menjadi kekuatan aturan untuk membuka dinding batu ini, kata Qin Chen sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiao Xiao mengangguk. Saat berikutnya, tangan kanan Qin Chen sudah berada di punggungnya. Sumber kekuatan yang kuat memasuki tubuh Xiao Xiao dalam sekejap. Dampak yang mengerikan, seperti gelombang yang dahsyat, mengalir ke seluruh tubuh Xiao Xiao, menyebabkan Xiao Xiao mengerang, dan alisnya yang putih dan halus mengerutkan kening. Tuan, ini, ketika orang lain di dunia kekacauan melihat ini, ekspresi mereka berubah. Xiao Xiao hanyalah seorang gadis kecil. Bagaimana dia bisa menahan sumber dampak mengerikan dari Qin Chen? Bukankah dia takut lautan Qi di tubuh Xiao Xiao akan meledak seketika? Yang mengejutkan semua orang adalah, di hadapan semua orang, Xiao Xiao benar-benar menahan dampak kekuatan asli Qin Chen, dan kemudian menekan tangannya yang halus dan ramping dengan keras ke dinding batu. Kekuatan asli yang diubah oleh Xiao Xiao langsung mengalir ke dinding batu. Jalan asal yang menakutkan dengan cepat muncul di dinding batu. Wajah Kaisar Yuming berubah, dan dia memandang Xiao Xiao dengan kaget, sumber kekuatan ini. Dia melihat formasi di dinding batu terus mengalir. Setelah sumber kekuatan Xiao Xiao diintegrasikan ke dalamnya, seolah-olah ada kode telah retak satu persatu. Seluruh formasi dengan cepat beredar, dinding batu yang semula tertutup tiba-tiba muncul di hadapan publik. Ini membuka portal. Saat pintu masuk muncul, aura jurang yang samar memenuhi udara. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget,
dengan mata terkejut dan senyuman. Apa? Berhasil dibuka? Apa asal-usul Xiao Xiao ini? Mengapa kekuatan aslinya dapat menembus kode formasi yang ditetapkan oleh Kaisar Wu Yueming? Hal ini memenuhi hati setiap orang dengan rasa ingin tahu. Kakak, apakah ini berhasil? Ucap Xiao Xiao menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen, wajahnya pucat jelas bahwa dampak Qin Chen sebelumnya juga menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuhnya, tetapi dia tidak berteriak. Xiao Xiao, terima kasih atas kerja kerasmu. Ucap Qin Chen menyentuh kepala Xiao Xiao dengan sedikit nada permintaan maaf di nadanya. Xiao Xiao adalah roh dari sungai kematian, makhluk yang mengendalikan semua aturan dan jalan di seluruh dunia bawah. Asal-usulnya dapat mensimulasikan hampir semua aturan jalan, jadi Qin Chen menemukan metode seperti itu. Faktanya, Qin Chen sebenarnya memiliki cara lain untuk memecahkan kata sandi formasi ini, tetapi tidak simen milik Xiao Xiao. Kakak, tolong jangan katakan itu. Kamulah yang membawa Xiao Xiao keluar dari tempat itu. Xiao Xiao sangat senang bisa membantumu. Ada orang lain di dunia kekacauan ini. Mereka semua menarik. Xiao Xiao cintai mereka juga. Qin Chen dengan lembut menyentuh wajah Xiao Xiao. Gadis kecil ini berperilaku sangat baik sehingga membuat orang merasa tidak enak. Setelah memikirkannya, manisan Hao tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen, dan dia menyerahkannya kepada Xiao Xiao. Ini. Kakak, apa ini? Ucap Xiao Xiao memandangi manisan Hao dengan bingung. Ini disebut manisan Hao, dan rasanya sangat enak, kata Qin Chen sambil tersenyum, lalu dia mengangkat tangannya dan langsung mengembalikan Xiao Xiao ke dunia kekacauan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu masuk gua di depan, matanya sedikit serius. Dengan aura jurang yang begitu kuat, apa yang ada jauh di dalam dinding batu ini? Dengan pemikiran di benaknya, Qin Chen bergoyang dan langsung memasuki gua. Nak Qin Chen, berhati-hatilah karena ada tuan dari klan abis di sini, kata Kaisar Yuming buru-buru. Namun, Qin Chen menutup telinga dan langsung bergegas ke dalamnya, bertindak seolah-olah dia kembali ke rumahnya sendiri. Bukankah ini terlalu gegabah? Gumam semua orang tercengang. Saat ini, Molly berkata dengan suara yang dalam, adalah hal yang benar bagi Qin Chen untuk melakukan ini. Pertama-tama, tidak ada orang-orang kuat dari klan abis di luar gua ini. Kedua, jika ada orang-orang yang kuat di sini, pergerakan dinding batu yang dibuka tadi itu juga membuat pihak lain waspada. Molly mengatakan ini. Semua orang terkejut. Ini, tampaknya masuk akal. Saat pikirannya berkedip, Qin Chen telah mencapai kedalaman gua. Ada ruang terbuka besar di depannya, dan sepertinya ada sesuatu yang menjulang di dalamnya. Hah? Ini. Setelah melihat apa yang ada di dalam gua, mata semua orang membeku sesaat. Mayat? Sebenarnya banyak sekali mayat di dalam gua ini. Aura kematian dan aib memenuhi udara. Mayat-mayat ini jelas adalah orang-orang kuat dari dunia bawah, dan tingkat budidaya mereka sangat menakutkan. Yang terlemah setidaknya setingkat Kaisar Semu, dan beberapa dari mereka memiliki aura yang menakutkan, yang kemungkinan besar adalah aura seorang kaisar yang kuat. Bahkan jika kaisar yang kuat jatuh, sisa paksaan mereka akan tetap ada di tubuh mereka, menekan langit dan bertahan selamanya. Tuan, mengapa ada begitu banyak mayat di sini? Siapa orang-orang ini? Ucap Kaisar Simei dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka setelah melihat pemandangan di dalam gua, dan berkata dengan kaget. Qin Chen mengerutkan kening, menyipitkan matanya dan berkata, ini pasti orang-orang kuat di dunia bawah, dan budidaya mereka tentu saja tidak lemah. Qin Chen mendatangi salah satu mayat besar itu. Meski sudah lama mati, aura yang terpancar dari mayat itu masih membuat jantung berdebar-debar. Seluruh mayatnya sangat besar, prototipenya seperti batu, dengan sayap besar dan menjulang ribuan kaki. Sepertinya ini, Kaisar Yin Peng. Ucap Kaisar Yuming tiba-tiba mengubah warnanya dan berseru. Orang kuat lainnya di dunia bawah mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Apakah kalian saling kenal? Ucap Qin Chen memandang semua orang. Kaisar Yuming tampak jelek, Kaisar Yin Peng ini adalah seorang kaisar kuno di dunia bawah. Dia memiliki temperamen yang sangat baik dan dianggap sebagai hantu tua yang baik. Bagaimana dia bisa mati di sini? Apa? Hantu tua yang baik? Qin Chen tertegun. Sekarang dia hampir kebal terhadap gelar yang diberikan oleh Kaisar Yuming. Selain Kaisar Yin Peng,
Jelas ada beberapa mayat lain di gua ini, aura mereka luar biasa, dan mereka pasti ahli setingkat kaisar selama hidup mereka. Qin Chen mengulurkan tangan dan menyentuh mayat kaisar agung ini. Dalam sekejap, sumber peraturan kaisar yang menakutkan datang, dengan aura jurang yang membuat jantung berdebar-debar. Terintegrasi dengan abis. Mungkinkah para kaisar besar dunia bawah ini telah bergabung dengan orang-orang abis selama hidup mereka? Pikir Qin Chen sedikit mengernyit. Sangat disayangkan kaisar besar ini telah meninggal selama bertahun-tahun, asal-usul mereka hampir menghilang, dan mereka mengandung aura jurang yang kuat. Qin Chen hanya dapat memahami aturan jalan mereka sebelumnya, dan tidak dapat memperoleh banyak manfaat. Tetapi, apa yang berguna bagi Anda belum tentu tidak berguna bagi orang lain. Begitu dia mengangkat tangannya, Molly dan Tai Yin Mingnu langsung muncul.